Halo Sobat Gen Z, perkenalkan nama saya Priscilia Dwi Anggreni Putri dengan NIM 22021 90089. Baik, saya akan membahas terkait serunya mengenal pasar uang. Kalian pernah beli sesuatu di pasar sederhana kan? Kalau iya, kalian berarti udah pernah bukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak jauh berbeda loh dengan pasar uang. Maka dari itu, apa sih definisi dari pasar uang itu sendiri? Jadi, definisi dari pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang untuk melakukan jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang kan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Apa sih fungsi dari pasar uang, Sobat Gen Z? Berikut ini terdapat 5 fungsi pasar uang, antaranya sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana surat berharga jangka pendek. Fungsi yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia sebagai salah satu otoritas pasar terbuka melalui sertifikat Bank Indonesia, sertifikat berharga pasar uang. Setelah kita tahu definisi pasar uang, fungsi pasar uang, dan tujuannya, kemudian saya akan membahas mengenai pelaku pasar uang itu sendiri. Jadi, siapa aja sih pelaku pasar uang yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut? Pelaku pasar uang pertama adalah bank-bank komersial. Dalam bank komersial memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi yang pertama adalah sebagai lembaga perantara antara unit surplus dan unit defisit serta memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum. Fungsi yang kedua sebagai dealer di pasar over the counter interest derivatif. Dan fungsi yang ketiga sebagai pemberi jasa rebate income. Kemudian pelaku pasar uang yang selanjutnya selain bank komersial adalah pemerintah. Kenapa pemerintah itu ikut serta dalam aktivitas perdagangan yang terjadi dalam pasar uang itu sendiri? Hal ini disebabkan adanya sebuah perbedaan waktu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pajak maupun pengeluaran yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di berbagai banyak negara membutuhkan dana talangan. Selain itu, pelaku pasar uang yang ketiga, future exchange. Dalam future exchange dibagi menjadi 2 bagian. Di antaranya pertama adalah money market future. Yang kedua adalah money market future option. Yang dimaksud dengan money market future adalah berupa kontrak yang terkait persetujuan untuk membeli dan menjual surat berharga atau bisa dibilang piranti pasar uang pada tingkat harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati. Kemudian ada juga money market future option. Apa itu bedanya
money market future dengan money market future option. Jadi, yang membedakan kedua hal tersebut adalah money market future option memberikan haknya kepada pemegang. Dalam hal ini, bukan sebagai bentuk kewajiban si pemegang. Lalu, sedangkan money market future itu adanya aktivitas membeli atau menjual surat berharga pasar uang pada tingkat harga yang telah disetujui atau disepakati dan tanggal yang telah disepakati. Maka dari itu, itulah perbedaannya. Tujuan pasar uang sebenarnya nanti saya akan bedakan jadi dua bagian. Jadi, yang pertama adalah tujuan pasar uang ketika dilihat dari orang yang membutuhkan dana. Dalam hal ketika orang tersebut membutuhkan dana, apa sih? Tujuannya itu adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Tujuan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi yang mengalami kalah clearing. Yang kedua adalah tujuan pasar uang ketika dilihat dari orang yang menanamkan dana. Dalam hal ini, ketika orang yang menanamkan sebuah dana, tujuannya apa sih? Tujuan untuk menanamkan dana ialah yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu para pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan spekulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang dapat dialihkan dan atau diperdagangkan, termasuk efek yang bersifat utang, dan memiliki jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun, serta instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut adalah beberapa instrumen pasar yang akan saya bahas. Instrumen pasar yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia. Instrumen ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Kemudian instrumen pasar uang yang kedua adalah surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Selain itu, instrumen pasar uang yang ketiga adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan
Deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualkan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Instrumen pasar uang yang keempat adalah commercial paper promise yang disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Instrumen pasar uang yang kelima adalah call money. Call money merupakan suatu kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Instrumen pasar uang yang keenam adalah repurchase agreement. Instrumen ini merupakan sebuah transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Instrumen pasar uang yang ketujuh adalah banker acceptance. Instrumen pasar yang dipergunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Instrumen pasar uang yang kedelapan adalah treasury bills. Treasury bills adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara yang jangka waktu kurang lebih 90 hari sampai 1 tahun. Dan instrumen yang terakhir adalah promissory notes, adalah surat berharga sanggup bayar yang telah membuktikan adanya utang piutang jangka pendek antara kreditur dan debitur.